Di timur Ukraina, di wilayah Donetsk yang tanahnya telah berkali-kali berubah warna karena perang, dentuman artileri terus menggema tanpa jeda. Konflik antara Rusia dan Ukraina kini memasuki fase yang semakin menentukan. Ini bukan lagi soal serangan kilat atau manuver cepat yang dramatis. Ini adalah perang ketahanan, perang logistik, perang kesabaran. Sorotan utama tertuju pada dua titik penting, Avdiivka dan Pokrovsk. Dua nama ini mungkin terdengar biasa di peta, tetapi di medan tempur, keduanya adalah kunci keseimbangan sektor Donetsk. Avdiivka selama bertahun-tahun menjadi benteng pertahanan Ukraina. Kota industri ini berubah menjadi jaringan parit, reruntuhan beton, dan posisi tembak yang diperkuat. Setiap meter tanahnya dipertahankan dengan mahal. Namun Rusia tidak menyerang dengan gegabah. Tekanan yang diberikan terlihat bertahap, sistematis dan konsisten. Desa demi desa di sekitar wilayah itu dilaporkan jatuh ke tangan pasukan Moskow. Mungkin tidak spektakuler, tidak mengejutkan dunia dalam satu malam, tetapi dalam perang gesekan, kemajuan kecil yang terus-menerus justru bisa menjadi penentu. Rusia tampaknya mengandalkan pendekatan yang tenang namun terukur. Alih-alih mengambil resiko besar dalam satu dorongan, mereka mempersempit ruang gerak lawan secara perlahan. Tekanan artileri berat, penggunaan drone dalam jumlah besar, dan pergerakan cadangan yang disiplin menunjukkan bahwa strategi yang dipilih adalah strategi jangka panjang. Dan disinilah Pokrovsk menjadi sangat krusial. Pokrovsk bukan hanya kota biasa, ia adalah simpul logistik vital Ukraina di sektor barat Donetsk. Jalur rel dan jalan raya dari kota ini menjadi nadi distribusi amunisi, bahan bakar, serta rotasi pasukan ke garis depan. Jika tekanan Rusia mampu mendekati atau mengganggu fungsi kota ini, dampaknya bisa jauh melampaui kehilangan satu wilayah kecil. Jalur suplai bisa terganggu, rotasi pasukan melambat, dan ketahanan garis depan mulai tergerus. Pergerakan cadangan pasukan di sekitar Avdiivka dan Pokrovsk menjadi indikator penting. Ketika cadangan mulai digeser ke satu sektor, itu artinya sesuatu sedang dipersiapkan. Rusia memiliki kedalaman sumber daya dan cadangan yang memungkinkan mereka memperkuat titik tekan dengan cepat. Dalam perang modern, fleksibilitas cadangan seringkali menjadi pembeda antara stagnasi dan terobosan. Namun Ukraina tidak tinggal diam. Dukungan militer dari negara-negara barat masih mengalir. Amunisi presisi, sistem artileri modern, serta bantuan logistik membantu Kiev menjaga keseimbangan. Ukraina berusaha mempertahankan jalur suplai tetap terbuka, mendistribusikan logistik secara lebih tersebar untuk mengurangi resiko serangan presisi. Tetapi perang ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki senjata lebih modern. Ini tentang siapa yang mampu mempertahankan sistemnya lebih lama. Serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina menambah lapisan kompleksitas. Ketika pembangkit listrik dan jaringan distribusi terganggu, bukan hanya warga sipil yang terdampak. Sistem komunikasi militer, fasilitas perbaikan kendaraan, hingga distribusi bahan bakar ikut terkena efeknya. Rusia tampaknya memahami bahwa melemahkan sistem pendukung lawan bisa sama efektifnya dengan menghancurkan garis pertahanan. Di medan Donetsk, kedua pihak saling menguji batas. Drone menjadi mata dan tangan jarak jauh. Artileri tetap menjadi raja medan tempur. Depo amunisi menjadi target bernilai tinggi. Jalur rel menjadi urat nadi yang harus dijaga atau diputus. Yang terlihat jelas adalah konsistensi tekanan Rusia. Tidak ada lonjakan dramatis yang tiba-tiba, tetapi ada dorongan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam perang jangka panjang, konsistensi semacam ini bisa mengikis pertahanan sedikit demi sedikit. Reaksi dunia pun terus berkembang. Negara-negara barat mengecam keras setiap kemajuan Rusia dan meningkatkan dukungan kepada Ukraina. Sanksi tambahan dibahas,
bantuan militer dipercepat, diplomasi terus diupayakan melalui berbagai jalur. Namun di lapangan, keputusan akhir tidak ditentukan oleh pernyataan politik. Ia ditentukan oleh suplai amunisi yang sampai tepat waktu, oleh kendaraan yang bisa diperbaiki dengan cepat, oleh pasukan yang masih memiliki energi untuk bertahan 1 hari lagi. Jika Rusia berhasil memperluas tekanan hingga mengganggu jalur logistik utama Ukraina di sekitar Pokrovsk, maka keseimbangan sektor Donetsk bisa berubah secara signifikan. Tekanan terhadap garis pertahanan Ukraina akan meningkat, kemampuan rotasi bisa melemah, dan perang gesekan ini bisa bergeser menjadi tekanan yang lebih berat bagi Kiev. Sebaliknya, jika Ukraina mampu mempertahankan simpul logistiknya dan menggagalkan penetrasi lebih jauh, maka konflik kemungkinan kembali memasuki fase perang posisi yang panjang dan melelahkan. Garis depan membeku, serangan dan balasan terjadi setiap hari tanpa perubahan besar. Saat ini, Donetsk adalah panggung utama. Bukan hanya soal simbol, bukan hanya soal klaim wilayah, tetapi soal momentum. Setiap desa kecil yang direbut, setiap jalur suplai yang diamankan, setiap depo yang dihancurkan, semuanya adalah bagian dari permainan besar yang lebih luas. Perang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kedua pihak masih memiliki sumber daya, masih memiliki tekad, dan masih melihat sektor ini sebagai kunci strategis. Dalam beberapa hari ke depan, dunia akan melihat apakah tekanan di sekitar Avdiivka dan Pokrovsk meningkat atau justru meredah. Apakah cadangan digerakkan lebih besar? Apakah serangan artileri semakin intens? Ataukah diplomasi mulai menemukan celah kecil menuju deeskalasi? Namun satu hal yang pasti, perang modern bukan lagi hanya tentang siapa yang menyerang lebih cepat. Ini tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama, menjaga sistemnya tetap berjalan, dan mempertahankan momentum ketika tekanan datang tanpa henti. Dan di Donetsk hari ini, kedua pihak sedang menguji batas ketahanan mereka. Pertanyaannya kini sederhana, namun berat. Siapa yang lebih siap menghadapi perang jangka panjang ini?